Jadi orang yang akan didoakan oleh malaikat itu, Pak, kami dah lanjut tadi, ya. Siapa itu? Yang didoakan oleh Mungkul Aras itu orang yang beramal soleh di antara yang tadi ada. Nah, kalau begitu jangan pernah kita berkecil hati. Saya tidak bisa berbuat banyak seperti orang-orang lain, tidak perlu. Kita ini memang tidak sama semua, Bapak Ibu. Apa bukti kita tidak sama? Pergilah ibu ke hutan belantara, lihat ada kayu yang sama tinggi di situ, Pak. Ada tidak kayu yang sama tinggi? Mana yang bermanfaat, mana yang berjasa, kayu yang tinggi atau kayu yang kecil? Sama-sama berjasa. Berbuat baik pun begitu. Yang penting ada sesuatu yang kita perbuat. Saya Ustaz sudah pensiun, ya, tidak ada lagi pencarian, tidak bisa banyak berinfak, Ustaz. Tidak ada pula yang akan diterima selain itu. Apalah amal lagi, Ustaz? Mudah, contohnya bagi bapak jadi pengurus masjid, ya Pak, jadi pengurus masjid. Ibu jadi pengurus masjid. Apa jadi pengurus masjidnya? Kalau ibu jadi pengurus masjid, milih bagian mana ini? Biasanya banyak konsumsi. Bendahara. Kan banyak orang yang tidak mengira, apalah jadi pengurus masjid, banyak yang tidak mau, Pak. Kalaulah mau tahu orang betapa kebesaran pahala yang akan dia terima, apa yang akan dia terima di akhirat, menjadi orang yang cinta kepada masjid itu, berebut orang jadi pengurus masjid, ya kan? Kan ada di situ 7 golongan yang akan dilindungi dari akhirat. Salah satunya apa? Dari kiamat, orang yang terpaut hatinya di masjid. Terpaut di masjid itu artinya apa? Ya, terpaut hatinya di masjid itu maksudnya beribadah selalu di masjid, termasuk juga mau mentakmirkan, mengurus masjid. Itu salah satu yang akan dilindungi dari kiamat. Anda mau kita mendaftar satu, Bapak Ibu? Apa anda mau kita mendaftar satu? Mau kan? Gimana cara? Uruslah masjid kita. Kalau ada pemilihan pengurus masjid, cepat angkat tangan. Sekarang kan sulit, 3 kali rapatnya belum juga duduk pengurusnya. Kalau tempat apa? Berapa kali rapat, Pak? Kalau ditunjuk orang pernah itu sampai. Oh, bersyukur, Pak. Lah sudah banyak tiket apa ini dapat pelindung akhirat. Tapi banyak kita tidak mau, ya. Sibuklah, inilah. Pada mengurus masjid itu kan tidak berat-berat, tapi ego kita yang berat. Banyaklah lain. Awak kerja kon kada doa, ya kan? Dialah mereka semua itu dunia untungnya itu. Sisipkan juga satu tiket akhirat kita untuk mendapat lindungan Allah di masa itu. Apa itu? Terlibat kita dengan itu walaupun kecil. Ya, baik. Kemudian apa doa mereka itu lagi? Pada ayat waqihimus sayyiat. Ini sudah didoakan masuk surga, ditambah pula doanya apa lagi? Pada ayat yang ke-9 Ibu lihatnya. Ya Allah, dan peliharalah mereka itu dari bencana kejahatan. Masya Allah. Doa malaikat ya, untuk awak. Apa doa malaikat itu? Ya Allah, peliharalah mereka itu dari kejahatan bencana. Allah buktikan, ada orang-orang yang terselamatkan dari bencana, dari kejahatan. Pernah ada kita melihatnya? Yang menurut logika kita dia habis, tapi ternyata tidak seperti itu. Dulu ada kasus kisah kalau tidak salah di satu tempat itu ada masalah kecil. Ada seseorang yang selalu jadi imam di sana, menjaga, memeliharanya. Tapi datang longsor besar. Bayangkan, menurut orang dia itu sudah tidak ada lagi. Tapi entah apa yang terjadi, itu longsor itu di pinggir itu saja lewatnya, membelok dia ke sini, terus ke bawah. Itu saja satu-satu bangunan yang bertahan. Bukankah itu cukup menjadi bukti bagi kita ketika ada kekuatan yang menyelamatkan, yang bermohon supaya kita terhindar dari bencana. Mana juga yang kita bohongi lagi, kita dustakan.
Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu beradir, doa-doa malaikat untuk kita ini sangat luar biasa sekali. Apa saja doanya tadi itu? Mulai dari permohonan, ya Allah ampunilah dosa mereka. Siapa saja tadi? Pertama orang beriman, orang bertaubat, orang yang mengikuti jalan Allah secara sungguh-sungguh dan konsisten. Yang kedua doa mereka itu, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga Adanan, ya, surga yang luar biasa. Dan siapa lagi yang dimohonkan itu masukkan ke dalam itu? Juga orang berbuat soleh. Kemudian apa terakhir doanya? Ya Allah jagalah mereka dari bencana, kejahatan. Ya, Bapak Ibu beradir, kita harus yakin di sini. Ustaz, tapi ada orang soleh Ustaz, ditimpa juga oleh musibah. Ya, ingat, itu bukan kebencian. Ya, maka ikhlas kita. Kalau kita dapat musibah lalu, kenapa saya kena juga oleh musibah ini? Padahal sudah patuh dan taat. Ingat, itu adalah tangga semakin naiknya derajat di sisi Allah. Karena ada orang mengumpatkan, sudah sholat saya ini, sudah begini, datang banjir besar rumah saya yang dulu kena, sementara saya tidak ada, ini aman ya rumahnya. Jangan kecewa. Yang menurut kamu buruk belum tentu buruk di sisi Allah. Yang menurut kamu baik belum tentu baik di sisi Allah. Menurut kamu terniaya, menurut kamu begini, tapi di sisi Allah sudah Allah berikan kamu predikat yang tinggi melebihi yang lain. Itu kita cari ilmu. Ya enggak? Ya kan? Begitu kita melihat. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Ya, begitu deh. Jadi supaya apa? Supaya kita tetap melakukan ibadah, tidak ada kecewa-kecewanya kita. Ya. Dan yakinlah suatu saat pun Allah akan mempertunjukkan kepada kita bahwa kita akan dipeliharanya. Kalau suatu saat kita menghadapi itu, suatu saat pun Allah akan menunjukkan kepada kita kalau kita dipeliharanya dari keburukan. Saya tanya ibu apa yang beradir, kita termasuk yang dipelihara ini? Iya kan? Iya. Dipelihara apanya? Kesehatan. Ada orang yang sakit, ya, keimanan kita, semuanya kita dipelihara kan. Jadi jangan kita menganggap kita ini selamat itu hanya dari bencana saja. Tidak. Dengan hidup yang seperti ini sudah bukti Allah sudah menyelamatkan kita dari kejahatan. Ya Bapak Ibu, cuma kita tidak sadar, ya, kalau kita selalu dalam lindungan Allah. Kemudian ayat terakhir, ayat ke-10, ya, sesungguhnya orang-orang yang hengkar itu, yang kafir itu, kepada mereka pada hari kiamat diserukan. Nah, ini nasib orang yang tidak patuh kepada Allah. Orang yang di atas dunia menyia-nyiakan kesempatan, yang kufur dan durhaka kepada Allah, ya, nanti mereka akan diserukan apa itu? Sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Allah benci kepadamu, tapi kebencianmu kepada dirimu sendiri lebih besar lagi. Kalau itu apa maksud itu Bapak Ibu? Allah itu penyayang kepada kalian. Kenapa? Karena kalian benci kepada diri kalian sendiri. Apa maksudnya itu? Allah itu sayang kepada kita, tapi kebencianmu kepada dirimu sendiri lebih besar. Ya. Selama ini banyak tuh Allah itu maha benci, Allah itu minta kebencianmu kepada dirimu sendiri lebih besar. Apa itu? Dengan kamu kufur kepada Allah, menentang Allah. Nah, jadi kalau kita menentang Allah itu sama artinya kita membenci diri sendiri. Jadi ketika ini dilarang kepada kita, kita jalankan juga berarti kita membenci diri kita sendiri. Itulah hidup kita ini yang banyak Bapak Ibu. Sudah jelas itu buruk, merugikan sendiri, tapi itu juga yang ditempuh. Nah, itulah maksudnya. Jadi dengan demikian apa kata yang terakhir itu, ya, ketika kamu diseru untuk beriman tapi kamu mengingkarinya, itulah kebencian kamu itu terhadap diri sendiri. Ya enggak? Kau contohnya nak Bapak, ini ada jembatan kecil, ya enggak? Jembatan kecil, ada orang mengatakan jangan menyeberang, kamu jatuh. Benci tak? Orang itu pasti menyangka yang kita sampaikan ini kita benci. Tapi ketika dia menyeberang, dia jatuh, maka mana lebih besar? Kebencian orang yang mengingatkan dia atau dia sendiri yang lebih membenci dirinya?
dia sendiri yang membenci dirinya karena tidak mendengarkan nasihat orang. Coba kalau nasihat orang dengar, dia tegakkan jatuh, berarti dia sendiri yang mencelakai dirinya sendiri. Demikianlah kesempatan ini kajian kita 1 sampai 10 dulu. Ayat berapa tadi? Ayat 7 sampai 10 yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu meradik semua. Begitulah keberuntungan yang akan diterima, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Ya, oleh sebab itu pertama, janganlah gugur iman kita. Ya, jangan menipis iman ini. Hendaklah selalu keiman itu kita suburkan. Yang kedua, hendaklah selalu mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, hendaklah kita selalu konsisten. Yang keempat, hendaklah kita selalu itu beramal kebajikan sesuai kemampuan dan kesanggupan kita.